Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Hujan deras mengguyur Sukabumi, Jawa Barat selama 3 hari berturut-turut hingga memicu serangkaian bencana alam. Diketahui hingga Rabu 4 Desember 2024 hari ini, wilayah dikepung banjir, tanah longsor, dan juga tanah bergerak. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin. Halo rekan Rizal. Ya, halo rekan Dita. Baik, rekan Rizal, saat ini seperti apa kondisi terkini di wilayah yang terdampak bencana alam, banjir hingga tanah longsor? Seperti itu, silahkan laporannya. Baik, Yunita dan juga Tribuners dapat kami sampaikan kaitan banjir bandang yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu memang terjadi di beberapa titik kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Data sementara yang kami terima dari BPBD Kabupaten Sukabumi, untuk banjir bandang sendiri itu terjadi pertama ada di ibu kota Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Palabuhan Ratu, di mana di Kecamatan Palabuhan Ratu juga banjir bandang terjadi di beberapa titik. Informasi yang kami terima untuk di wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu itu terjadi terparah ada di wilayah Puskesmas Palabuhan Ratu, di mana di Puskesmas Palabuhan Ratu sendiri terdapat 24 orang yang terjebak di Puskesmas Palabuhan Ratu. Itu 24 orang tersebut, informasi yang kami terima dari Basarnas Kabupaten Sukabumi, itu rata-rata merupakan pegawai Puskesmas dan juga warga setempat yang berada di sekitaran Puskesmas Palabuhan Ratu. Dan untuk ke lokasi kecamatan lain, informasi yang diterima dari BPBD itu ada di wilayah perbatasan antara Kecamatan Sagaranten dan juga Kecamatan Pabuaran. Di sana data sementara terdapat 70 rumah warga yang turut terdampak banjir dan juga terdapat mobil yang terseret banjir. Satu unit mobil sendiri memang viral videonya itu terseret banjir saat berusaha nekat untuk melalui jalan yang terdampak banjir bandang dari luapan air Sungai Cikaso di perbatasan antara Kecamatan Sagaranten dan juga Kecamatan Pabuaran. Dan terdapat juga 6 unit mobil masih di wilayah Kecamatan Sagaranten itu juga terseret oleh banjir bandang tersebut. Dan data sementara akibat luapan Sungai Cikaso ini di wilayah Kecamatan Sagaranten, data sementara itu dari BPBD terdapat sekitar 70 rumah yang terendam banjir dan juga mengalami kerusakan. Untuk kecamatan lain, itu ada juga di wilayah Kecamatan Simpenan, tempatnya di Kampung Mariuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, juga turut terendam banjir bandang akibat luapan air sungai Cimandiri. Dan untuk titik-titik lain, memang dari BPBD Kabupaten Sukabumi, saat ini masih terus melakukan pendataan. Untuk wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu, tadi keterangan dari Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Pak Suryo Adianto, bahwa banjir bandang di wilayah ibu kota Kabupaten Sukabumi, itu di Kecamatan Palabuhan Ratu, tim SAR mengerahkan sekitar 30 anggota ataupun petugas gabungan yang disebar di beberapa titik yang ada di Kecamatan Palabuhan Ratu untuk membantu evakuasi masyarakat yang terjebak banjir. Dan untuk di titik Puskesmas Palabuhan Ratu sendiri memang terdapat petugas kepolisian dan juga dari Basarnas yang berjibaku mereka mengevakuasi masyarakat yang tidak dapat keluar dari rumah karena banjir bandang yang cukup tinggi dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Dan tadi juga ada warga yang sempat ditandu lansia karena tidak dapat keluar rumah yang berada di sekitaran perkampungan yang ada di dekat Puskesmas Palabuhan Ratu, termasuk para pegawai dari Puskesmas Palabuhan Ratu yang turut terjebak dalam banjir bandang tersebut. Untuk di Sagaranten dan juga perbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, itu dengan luapan air Sungai Cikaso, banjir bandang saat ini masih terus berlangsung dan air masih belum surut. Terlebih hujan deras juga masih mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi termasuk di titik banjir yang ada di Sagaranten tersebut. Tak hanya wilayah Sagaranten, Simpenan, dan juga Kecamatan Palabuhan Ratu, informasi yang kami dapatkan juga banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Cimas. Saat ini memang dari BPBD tadi kita berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Pak Deden Sumpena, bahwa saat ini memang data ataupun rumah-rumah warga dan juga korban yang terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi itu masih terus dilakukan pendataan oleh para petugas P2BK yang masih bekerja di lapangan.
Dari kejadian ini juga memang faktor dari sinyal cukup menghambat laporan dari BPBD ataupun. Baik. Halo, rekan Rizal, dapat mendengar suara kami? Baik, saudara, sepertinya kami terhalang sinyal dari rekan Rizal di lokasi yang melaporkan. Memang hasil asesmen sementara pada Rabu 4 Desember 2024 mencatat ini sekitar 100 kepala keluarga atau kakak di Desa Purabaya, Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan tanah longsor. Hujan deras ini mengguyur Sukabumi, Jawa Barat selama 3 hari berturut-turut hingga memicu serangkaian bencana alam. Sejumlah wilayah ini dikepung banjir, tanah longsor, dan juga tanah bergerak. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini merupakan detik-detik banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah atau desa di Sukabumi, Jawa Barat, di mana bahkan salah satu mobil yang nekat menerjang banjir berwarna merah tersebut, ini hanyut terbawa arus banjir atau macet di tengah jalan saat nekat untuk menyeberang banjir. Dan seperti yang Anda lihat ini banjir intensitasnya cukup deras. Bahkan ini sejumlah rumah-rumah warga ini terendam banjir karena dilaporkan banjir bandang ini juga setinggi dada orang dewasa. Dan sampai sejauh ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan oleh BPBD setempat. Sejumlah wilayah dikepung banjir ini tadi dilaporkan oleh wartawan kami Tribun Jabar yakni M. Riza bahwa memang intensitas banjir ini masih di status waspada. Koordinator Pasar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan pada Rabu sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tadi banjir parah ini terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Terdapat 24 orang yang bahkan terjebak banjir. Surya menjelaskan proses evakuasi berlangsung dramatis, bahkan tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak. Sementara itu menurutnya rata-rata yang terjebak banjir ini merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu sendiri. Surya juga menjelaskan banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Pantauan Tribun Network pada Rabu 4 Desember 2024 banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu, hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Dan selanjutnya, saudara, berikut terkait keterangan dari BPBD Jawa Barat selengkapnya untuk Anda. Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.